Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yumahrani Arianto, NPM 194100013. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aliran-aliran yang ada dalam teori-teori linguistik. Aliran-aliran linguistik yaitu ada aliran tradisional, aliran struktural, aliran transformasional. Aliran tradisional adalah aliran yang membahas tentang tata bahasa. Ada dua pandangan dalam aliran ini, yaitu normatif dan preskriptif. Tokoh yang ada dalam aliran ini yaitu Plato dan Aristoteles yang berasal dari Yunani. Ciri-ciri dari aliran tradisional yaitu 1. Bertolak dari pemikiran filsafat Yunani. 2. Pertentangan filsafat bahasa. 3. Senang mengikuti pola tertentu. 4. Patokan utama semua tata bahasa adalah bahasa Latin. 5. Berpatok pada pemikiran logika. 6. Senang dengan definisi. 7. Pemikirannya para ahli masih konservatif. 8. Ragam lisan dan tulis sama. Dan yang ke-9, huruf dan bunyi sama. Sedangkan kontribusi dalam tata bahasa yaitu penyusunan suatu kebahasaan. Onomarema oleh Plato, sindesmoi oleh Aristoteles, dan artoron oleh kaum Stoik. Kemudian aliran struktural. Aliran struktural ini aliran yang membahas tentang tata bahasa dimulai pada abad ke-20. Tokoh pada aliran ini yaitu Ferdinand de Saussure, atau biasa dikenal sebagai Bapak Linguistik Modern, yang merupakan tokoh utama struktural yang ada di Eropa, dan Leonard Bloomfield yaitu tokoh utama struktural yang ada di Amerika. Ciri-ciri aliran ini yaitu 1. Berlandas pada sistem behavioristik. 2. Bahasa merupakan faktor kebahasaan. 3. Kegramatikan berdasarkan keumuman. 4. Analisis bahasa dilakukan secara deskriptif. 5. Sistem tanda bahasa. 6. Membedakan sinkronik dan diakronik. 7. Membedakan fonem atau fonem bunyi dan grafem huruf. 8. Level-level kegramatika ditegakkan secara rapi. 9. Pengklasifikasikan kata. 10. Memberikan berbagai macam model analisis. Dan analisis transformasional. Tokoh utamanya yaitu Chomsky, dan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berdasarkan paham mentalistik, bahasa merupakan init, bahasa bersifat kreatif dan taat kaidah, bertujuan mencari tata bahasa universal. Kontribusinya, yang pertama, bahasa memiliki struktur dalam atau batin, atau bisa disebut depth struktur, dan luar atau permukaan, surface struktur. Kemudian yang kedua, bahasa terdiri atas unsur kompetens dan performance. Ketiga, membedakan kalimat inti dan transformasi. Keempat, membedakan pemerolehan bahasa. Dan kelima, analisis model bond terbaik. Nah, pada aliran struktural kemudian mulai menyebar di Eropa, Amerika, dan Australia. Di Eropa sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu aliran Praha dan aliran Fürth.
Aliran Praha. Tokoh utamanya yaitu Ferdinand de Saussure. Ciri-cirinya membahas bahasa lebih komplit atau tuntas, hanya tertarik pada kajian bahasa sinkronik, mengadopsi konsep lingue dan parole, mengkaji bahasa dari unsur yang terkecil. Kemudian aliran London. Tokoh utamanya yaitu John Rupert Firth. Ciri-cirinya, Firth dari Inggris dan Bloomfield dari Amerika, hampir mirip pemikirannya. Kemudian sama-sama behavioristik, terpengaruh Malinowski dalam studi hubungan bahasa dan konteks situasi, sangat memperhatikan komponen sosiologis dalam telaah bahasa. Kemudian kita pindah ke Amerika. Amerika itu terkenal dengan hipotesis Sapir-Whorf. Isi hipotesisnya ada dua, determinitas bahasa dan relativitas bahasa. Kemudian kita pindah ke Australia. Terkenal dengan aliran Holiday atau Sydney Circle. Tokoh utamanya yaitu Bapak Holiday dan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memperhatikan aspek sosial. Yang kedua, mengakui pentingnya perbedaan lingue dan parole. Bahasa adalah fenomena sosial, tidak tertarik dengan kemestaan bahasa, tetapi pada variasi dan ciri-ciri bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.